Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, ulama, para kiai, ibu nyai, sesepuh sepuh yang kita hormati bersama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro beserta jajaran pimpinannya, yang kita hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Masjid Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, dan tak lupa hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini yang insya Allah penuh barokah. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, yang senantiasa kita nantikan syafaat-syafaatnya, baik syafaat di dunia, lebih-lebih syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, saya mau bertanya, kira-kira di lingkungan panjenengan itu ada mbak majelis-majelis seperti majelis tahlil gitu? Mestinya ada nih. Ada nih. Nah, biasanya yang dibaca itu apa kira-kira Bapak Ibu? Yang dibaca biasanya kan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, juga kalimah-kalimah thayyibah nggih. Nah, lebih rincinya lagi, biasanya pimpinan tahlil itu di tengah-tengah pembacaan tahlil ada sebagian yang mengawali dengan bacaan kalimat la ilaha illallah itu dengan ala bidzikri jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Nah, jaddidu imanakum itu merupakan salah satu hadis Rasulullah SAW yang kurang lebih berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharuilah, update-lah iman kalian. Qila, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, kaifa nujaddid imanana? Wahai Rasulullah, bagaimana kita mengupdate iman kita? Bahasa modernnya mengupdate ya. Qala Rasulullah menjawab, aksiru, perbanyaklah, min qouli la ilaha illallah, dari membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi sudah sangat jelas bahwa apa yang kita lakukan, Bapak Ibu panjenengan semua lakukan itu, yaitu rutinan tahlil, jamaah muslimatan atau fatayatan atau jamaah Aisyah, itu yang kok di dalamnya ada bacaan-bacaan kalimat thayyibah, utamanya kalimat la ilaha illallah, itu adalah sebagai wujud bahwa kita sebagai hamba Allah itu harus selalu mengupdate iman kita. Ya, itu salah satunya. Akan tetapi masih banyak dari kita
Orang kita itu namanya juga manusia gitu. Manusia itu memiliki hati, yang di dalam satu hadis Rasulullah itu disebutkan bahwa di dalam jasad itu ada segumpal darah, yang apabila segumpal darah itu baik, maka baik seluruh jasadnya, dan apabila segumpal darah itu buruk maka atau rusak, maka rusak seluruh jasadnya. Apa itu? Yaitu hati. Nah, karena kita manusia itu yang hidup mempunyai hati, dan hati itu sama juga disebut qalbun. Qalaba yuqallibun itu artinya itu bolak-balik nggih. Kadang namanya bolak-balik, berarti kalau bolak-balik kadang naik, kadang turun, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa hadis Rasulullah terkait bahwa kita harus mengupdate, harus membarui iman kita, yang lebih spesifik dengan kalimat la ilaha illallah itu sangat tepat, karena setiap detik dari hati kita itu selalu berubah-ubah. Isuk tempe, sore dele. Kebalik nih. Isuk dele, sore tempe. Ngoten. Nah, maka kewajiban bagi kita adalah untuk selalu mengupdate iman kita dengan memperbanyak, salah satunya yaitu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah juga bersabda, beliau berkata, al imanu ma'rufun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah mengetahui dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan melalui anggota tubuh. Jadi jelas bahwa ketika kita sudah meyakini kita mempunyai iman sebagai muslim, maka kita harus melafalkannya dengan bersyahadat, itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian untuk mengimplementasikan bahwa kita itu iman, maka kita juga wajib mempresentasikannya dengan amaliyah, dengan anggota tubuh kita, seperti kita melakukan sholat, memberi zakat, puasa bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji. Hal ini senada yang Rasulullah sampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu la yazidu wa la yanqusu walakin lahu haddun, ay ta'rifun bi dzikri afradi furu'il iman fa inna qasa fa fi haddihi. Jadi iman itu tidak bertambah juga tidak berkurang, akan tetapi memiliki batas-batasan yang menyebutkan bahwa besar kecilnya batasan itu dengan cabang-cabangnya iman, dan apabila iman itu berkurang, hanya batasannya aja yang berkurang. Wa asluhu, dan pokoknya yaitu tetap syahadatun alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wal hijju wa ghuslul janabati faman zata fi hadihi zatat hasanatu wa man naqasa fihi fa fihi. Jadi iman itu tidak berkurang, tidak bertambah juga tidak berkurang, akan tetapi ada batasan-batasan yang membuat iman itu tebal dan juga tipis. Nah, iman itu tetap, jadi kalau orang sudah bersahabat bahwa saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad Allah, itu sudah iman. Akan tetapi
bobot keimanan atau ketebalan iman itu akan pasang surut karena kita mempunyai hati. Ya. Nah, maka dari itu seperti contoh namanya orang hidup itu pasti banyak ujian. Seperti Allah menyampaikan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan akan kami uji, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa juga buah-buahan. Itu sudah jelas. Jadi kalau kita hidup kok tidak mau diuji, ya jangan hidup. Nggih, seperti itu. Karena hidup adalah ujian. Nah, bagaimana cara kita biar lolos ujian tersebut? Nah, ini mestinya ada trik-trik dan kiat-kiatnya. Yang kiat-kiat itu harus kita ya laksanakan. Kita mulai sekarang kita latihan untuk menguatkan iman-iman itu, bahwa setiap dari kita tidak mungkin tidak diuji. Kita sebagai ayah, sebagai orang tua akan diuji, mungkin dengan anaknya, mungkin dengan keluarganya yang lain. Anak juga akan diuji dengan ujiannya sendiri-sendiri. Semua yang hidup pasti akan diuji. Maka dari itu kita harus selalu latihan untuk bagaimana supaya lolos dari ujian-ujian dari Allah tersebut. Dan yang terpenting, kita masih membawa iman kita sampai akhir hayat kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.